Di salah satu gereja aliran karismatik ya, ini kan tidak kompromi lagi dengan gondang-gondang adat mulus gitu. Tapi saya rindu nih, gue Batak loh, tapi hanya karena saya nggak bergondang-gondang ini, saya dilihat sebelah mata. Nah, generasi muda sekarang ini katakanlah itu yang sudah saya asumsikan berwawasan luas, masih di kalangan muda ya, milenial ini, generasi muda seperti apa menyikapi ini supaya kita tetap dekat walaupun kamu aliran ajaranmu tidak lagi sefrekuensi dengan gondang. Iya. Nah, gimana nih? Kalau masalah itu sebenarnya kadang kita terlalu naif lah, beragama lah kalau persiku ya. Pertama, bahwa kalaupun kita beragama, bukan berarti kita menyampingkan adat istiadat. Boleh beragama dengan cara beradat. Karena kalau dilihat dari sejarah historinya, latar belakangnya Batak, sebelum Kristen masuk ke tanah Batak, budaya Batak itu udah hadir kok. Jangan gara-gara agama hadir di tanah Batak, budaya dikesampingkan. Terkadang kita terlalu egois beragama. Boleh kok beragama, tapi dengan beradat, mencintai adatnya, tanpa menghilangkan keyakinan. Apa yang salah dengan tortor budaya kita? Bukankah ini warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan? Tidak mengurangi imanmu kok kamu ikut serta di sini. Justru ketika kamu mencintai adat istiadat, secara otomatis kamu sudah mencintai Tuhanmu. Karena ada Beberapa pertanyaan lagi boleh ya? siap itu. Nah, kita ini tinggal di Batam. Artinya ada beberapa teman-teman lah ya yang mungkin belum masuk ke Punguan, ketika melihat Punguan ini kok lebih identik ke pesta nih, gondang ya. Benar, gondang ya. guna tahun apalah. Intinya identik gondang lah. Gitu. Seberapa pentingnya ini gondang ini? Apa satu kewajiban apa gimana sih? Iya, masalah gondang ya itu Iya. ya. Gondang Naposo Parna dah. Ya, kita pernah. Gondang Naposo Batak lah ya, di Batam ya. Jadi ini salah satu program andalan setiap marga, bahkan program unggulan yang dinanti-nantikan. Ini akbar ini, ajang tahunan lah. Jadi sebenarnya Gondang ini ya? Gondang ini, jadi benar-benar dinanti-nantikan ini. Kenapa dinanti-nantikan? Melihat kejadian memang bahwa banyak juga, ini kan Gondang Naposo. Latar belakangnya berdirinya Gondang Naposo ini kan untuk mencari jodoh sebenarnya ini. Dan banyak juga yang berjodoh berkat... Historinya seperti itu ya? Iya, historinya memang Naposo, Gondang Naposo untuk mencari jodoh. Mencari jodoh itu kita, bahkan jodoh kita sendiri pun. Dan banyak juga terjadi berjodoh jumpa di gondang itu. Gitu. Makanya gondang ini sebenarnya bagian dari adat istiadat. Ini bagian dari melestarikan. Makanya gondang ini ya harus tetap berjalan. Harus berjalan dia. Ya disinilah kita belajar. Banyak kok proses yang kita dapat dari gondang ini. Baik dari berpakaian kita juga di situ diatur. Masalah kita berdiri di barisan mana. Prosedur memakai ulos yang baik dan benar di situ. Dan juga tortor di situ kan, disitulah kita pelajari gitu. Makanya Gondang Naposo Parna ataupun Gondang Naposo ini, Batak ini ya benar-benar ya ikon dia. Memang benar-benar ikon ini program ini. Semua marga kok ini menanti-nantikan ini. iya ya. Iya, bahkan yang tadinya kalau buka-buka data kita nih Dok, yang tadinya dia kurang aktif, tahu Gondang ini hadir itu. Iya, Ya kalau untuk menghadirkan semua anggota, ya bikinlah gondang, pasti hadir itu. Semua itu memang pasti hadir. Iya pula ya. Memang inilah memang warna. Di gondang ini? Iya, di warna kita memang gondang inilah. Semua marga kok itu, bukan hanya melulu di Parna saja. Memang inilah benar. Bahkan sebagai program pemenyatu lah, pemersatu kita ini. Karena setiap kegiatan belum tentu kita ketemu dengan kita, bere kita, dengan tubuh asing, belum tentu. Tapi di gondang kita fix jumpa semua dari sektor lain bersatu padu dalam acara festival
gondang ini tuh. Artinya yang kutangkap gondang ini icon. Benar. Gue Batak nih, gondang nih gitu ya. Iya. Nah, sementara ada Batak yang karena agamanya meninggalkan gondang-gondang seperti ini. Dulu saya di salah satu gereja aliran karismatik ya. Ini kan tidak kompromi lagi dengan gondang-gondang adat mulus gitu. Tapi saya rindu nih, gue Batak loh. Tapi hanya karena saya nggak bergondang-gondang ini, saya dilihat sebelah mata. Nah, generasi muda sekarang ini katakanlah itu yang sudah saya asumsikan berwawasan luas, masih di kalangan muda ya, milenial ini, generasi muda seperti apa menyikapi ini supaya kita tetap dekat walaupun kamu aliran ajaranmu tidak lagi sefrekuensi dengan gondang. Iya. Nah, gimana nih toh? Ya, kalau masalah itu sebenarnya kadang kita terlalu naif lah, beragama lah kalau persiku ya. Pertama, bahwa kalaupun kita beragama, bukan berarti kita menyampingkan adat istiadat. Boleh beragama dengan cara beradat. Karena kalau dilihat dari sejarah historinya, latar belakangnya Batak, sebelum Kristen masuk ke tanah Batak, budaya Batak itu udah hadir kok. Jangan gara-gara agama hadir di tanah Batak, budaya dikesampingkan. Terkadang kita terlalu egois beragama. Boleh kok beragama, tapi dengan beradat, mencintai adatnya, tanpa menghilangkan keyakinan. Apa yang salah dengan tortor budaya kita? Bukankah ini warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan? Tidak mengurangi imanmu kok kamu ikut serta di sini. Gitu loh. Justru ketika kamu mencintai adat istiadat, secara otomatis kamu sudah mencintai Tuhanmu. Karena adat istiadat lahir karena ada Tuhan, ciptaan Tuhan. Menyampingkan ciptaan Tuhan berarti menyampingkan kekuasaan ilahi itu sendiri sebenarnya. Berarti itu. Berarti adat ini produknya Tuhan juga. Benar, karena dia lahir kan karena restu dari kehendak Tuhan. Kalau memang tidak ada kehendak Tuhan, tidak akan pernah terjadi, hilang sendirinya. Puji nama Tuhan, sampai saat ini berapa ribu tahun lahir budaya Batak yang sampai sekarang masih lestari kan? Kenapa? Ada berkat Tuhan yang mengalir di hati kita. Kita mencintai di dalam perbedaan. Ya seperti itu, makanya kita jangan terlalu primitif lah beragama gitu. Iya. Sepertilah pandanganku mengenai beberapa teman kita memandang masalah pesta Batak ini. Ya. Itu. Artinya aku sih yang kutangkap ini juga produknya Tuhan itu aja ya. Benar. Oke. Sepaham ya? Sepaham. Produk Itu Tuhan. Menanggapi hal seperti itu dan tidak salah. Banyak anak muda ya. Karena kalau udah jujur juga, saya juga pernah tersesat. Ya pernah tersesat ya. Pernah tersesat. Domba-domba yang hilang lah ceritanya. Artinya terlalu dangkal aku memahami agamaku gitu. Artinya gimana ya? Mungkin nggak bisa aku definisikan seperti apa kesesatan itu, ya kan? Karena memang saat-saat itu aku merasa melakukan hal-hal benar, kan gitu. Iya. Ajaran gue di gereja, ajaranku saat gue beragama kan gitu. Benar. Nah, itu kan di saat sudut pandang itu kan aku merasa benar. Nah, ternyata dari sudut pandang yang kita realitanya nggak salah, nggak benar juga, tapi realitanya kita orang Batak nih, harusnya kan begitu ya. Kita orang Batak. Sebagai lu orang Batak, ikon orang Batak itu ya lu harus bagian dari situ, ya nggak sih? Benar. Oke. Berarti sikap tadi ya, sikap dari seorang ketua menyikapi ada katakanlah generasi muda lah ya, yang masih keliru ya. Benar. Keliru ya. Pemahamannya yang harus diterangkan masalah itu sebenarnya. Karena pahamnya salah. Ya itulah jadi salah paham. Berarti misalnya ada nih orang Parna atau Soparna di lingkungan yang demikian,
seorang Mandela siap ya untuk menjembatani hal-hal yang Betul, mungkin. kita siap menjembatani jika ada memang anggota kita yang benar-benar seperti itu, ya kita pasang badan juga. Ya apa yang dia ragukan di ini, kita fasilitasi kok. Kita siap kok. Karena kadang yang terjadi dari punguan lah ya, dari punguan masa ada yang paradati langsung digituin ketika tahu nih ajaran agamanya ini seperti ini. Jadi jadi membentuk blok jadinya. Ya, kalau memang ada, memang itu memang cara pandang kita lah. Kalaupun ada seperti itu, kita selogianya saling menghargai lah satu sama lain. Secara Gitu. pribadi tadi Mandela siap menjembatani hal Iya, saya yang siap ini, menjembatani siap bahwa komunikasi baik ya. siap, betul itu. Kalau memang kita sama kok. Karena kita bukan bicara di agamanya, tapi bicara di adat istiadat gitu loh. Kita di sini melestarikan kok. Melestarikan yang diwarisi nenek moyang kita. Bukan mempercayai sesuatu keyakinan. Kita percaya kok bahwa Tuhan hanya ada satu gitu loh. Tidak semata-mata kita belajar, kita manortor, kita ikut serta dalam adat itu, bukan berarti kita menyampingkan kalau Tuhan itu nggak ada gitu loh. Bahwa kita berkhianat sama Tuhan, nggak ada hubungan, nggak sinkron dia. Bahwa ketika kamu memang mencintai Tuhanmu, ya cintailah karya-karya Tuhan. Seperti itu dia pasti. Keren. Iya, seperti itu. Oke, ada satu lagi nih. Seperti apa nih harapan Ketua Naposoparna periode 2020 sampai 2022? Iya benar itu. 3 tahun. 3 tahun. Benar itu. Bagaimana harapannya untuk Naposoparna Bagang ini? Iya. Pertama, ini ada sedikit panjang ya itu. Siap. Karena akan menyangkut impian kita ya, cita-cita kita di keluarga besar Naposoparna sekota Batam. Saya merindukan kita Naposoparna sebatam itu bersinergi dengan Natua-tua itu. Kita bersinergi, apapun kegiatan kita, apapun program kita, Natua-tua kita selaku orang tua kita di Batam ini harus ikut serta. Ikut serta apapun itu, baik sekecil sekelas pertanian pun Natua-tua harus ikut. Dengan harapan di setiap pertemuan itu, setiap kegiatan dengan Natua-tua, bahwa ada chemistry yang terbangun. Semakin dekatlah tingkat emosi kita ke Natua-tua. Ketika kita semakin dekat dengan Natua-tua kita, maka ketika meminta pun kita tidak akan sungkan meminta bantuan dan lain sebagainya. Bahwa selama ini ada memang jarak di antara kita. Dan ini juga lagi tahap perbaikan lah. Makanya di tahun ini, setiap kita ibadah triwulan, karena kan ya puji nama Tuhan umat kita cukup banyak ini. Ya. Cukup banyak yang mampu memfasilitasi ini, ya memang harus rumah besar. Kalau untuk kos-kosan kita nggak bakal mampu. Ya rumah Natua-tua kita mampu. Dan Natua-tua kita bersedia memfasilitasi, mendoakan anak-anaknya yang ada di Pulau Batam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya benar-benar merindukan suatu saat nanti Naposoparna ini menjadi wadah non pendidikan gitu loh, non pendidikan yang bisa dia menjawab kebutuhan anggota. Yang pertama, ketika Naposoparna ada memang yang tidak bekerja, ya kita mampu memberikan kebutuhan dia, kita mampu memberikan apa yang diinginkan gitu loh. Bukan kita semata-mata berdoa saja. Iman tanpa perbuatan hasilnya mati. Ya. Kita fix berbuat, action, kita action. Makanya aku pengen, ya mudah-mudahan lah Tuhan berkati setiap kegiatan kita. Ya kita pengen punya rumah, atau kita menyebutnya sekretariat lah, rumah bersama atau Parna Sebatam, atau bahasa masyarakatnya Jawa Parsaktiat Taikonadong. Rumah persadata harus ada, rumah bolon kita harus ada. Disinilah kita ajang diskusi, ajang belajar, ajang saling mengenal. Makanya mudah-mudahan orang-orang yang benar-benar yang latar belakangnya pernah menduduki meja kuliah memberikan ide-ide bagusnya untuk kumpulan ini. Yuk kita duduk bersama yang benar-benar yang punya ide-ide, contoh-contoh. Tidak menutup kemungkinan
dan pasti bisa terjadi. Kalau kita duduk bersama saja dengan satu visi yang sama, aku pengen suatu saat nanti kita punya CP, bahkan PT. Oke. Saya yakin ini bisa terjadi. Tidak gampang kok proses ngurusnya itu. Dan kalau melihat kondisi kita yang begitu ramai, melihat sumber daya manusia kita ya cukup mampu lah. Dan banyak orang hebat juga. Banyak orang hebat juga di Parna ini. Ya. Tapi terkadang kurang dapat chemistry-nya. Inilah yang saya bangun, biar chemistry kita nyatu. Hubungan emosional. Iya, yuk kita bicara bagaimana kita membuat perusahaan seperti itu. Kelak perusahaan ini bisa memberikan nafkah, memberikan makan ke kita semua gitu loh. Jadi kita nggak berkutat itu aja. Makanya kita berorganisasi, berkumpul itu jangan normatif. Usia kumpulan kita sudah hampir menginjak 35 dalam 36 tahun. Sudah cukup dewasa. Di tahun pertama sejarah berdirinya kumpulan ini kegiatan udah itu. Masa di tahun 30-an ini kegiatannya itu aja. Yuk kita planning, berpikir jauh bagaimana mendirikan perusahaan. Contoh konkretnya aja, penyalur kok, nggak sulit kok itu. Kita buat MOU dengan PT-PT lain. Jadi kalaupun ada anggota kita yang rindu akan pekerjaan, ya ini kita bisa memfasilitasi, kita bantu, dan tidak rumit kok sebenarnya. Kuncinya cuma satu, kita harus satu frekuensi, satu visi membangun kumpulan ini. Jangan setengah-setengah, kalau kita setengah-setengah nanti dapatnya setengah. Maka kasih full hatimu untuk kumpulan ini. Percayalah, Tuhan itu tidak tidur kok. Kadang kita nggak menyadari potensi kita. Ini kumpulan Apostol Parna ini, kalau membuat partai pun kita sudah mampu. Saking banyaknya kita ini. Parna adalah marga satu-satunya marga terbesar di Republik ini. Terbanyak. Dan sumber daya manusianya pun luar biasa. Di instansi mana sih nggak ada Parna? Cek by data semua kita ada. Cuman kita kurang chemistry, kurang bersinergi. Inilah yang harus kita bangun bersama. Bagaimana chemistry kita yang tidak bekerja, yang posisinya sangat bagus, yang cukup bagus, duduk bersama, memikirkan orang-orang yang belum bekerja tadi. Inilah yang menjadi kerinduan kita bersama, ya harus kita action, harus kita lakukan gitu itu. Makanya aku pengen, ya siapapun kamu, apapun latar pendidikanmu, ketika kamu memang benar-benar ada punya keterpanggilan terkhusus untuk Apostol Parna di Kota Batam, yuk mari duduk bersama dengan kami BPH Sebatam atau Apostol Parna Sebatam. Mari kita sama-sama membangun kumpulan ini. Berikan yang terbaik untuk ini. Kalau tidak kita, itu siapa lagi? Betul. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gitu loh. Sekarang lah waktunya kita memperbaiki. Tidak ada lagi perdebatan yang receh-receh lah. Kita harus berpikir bagaimana 30 tahun ke depan bahwa kumpulan juga bisa menjawab kebutuhan anggota, yaitu untuk masalah pekerjaan. Bahkan harusnya mampu berkontribusi untuk bangsa ini. Ya, bahkan harus mampu kontribusi untuk bangsa gitu loh. Ya, ketika kita bicara untuk bangsa, ketika kita mempersembahkan satu perusahaan atau CP gitu, itu persembahan kita untuk bangsa dan negara. Bahwa kita sudah mengurangi gitu loh, tingkat pengangguran. Betul. Bahkan sudah memberikan devisa atau pajak untuk negara. Betul. Ketika kita sudah bekerja kan kita bayar pajak nih. Itulah kontribusi kita untuk bangsa dan negara ini. Makanya kita harus benar-benar berjuang. Kita nggak harus berdarah-darah ya seperti dulu ya. Ini kita hanya memberikan waktu, ide kita, duduk sama, yuk kita kerjakan, action lakukan. Percaya, kita bisa. Saya yakin, saya optimis kita bisa. Seperti itulah kira-kira itu harapanku, mungkin harapan itu juga lah selaku itoku, dimanapun kamu berada. Saya benar-benar menantikan kehadiranmu dan juga terkhusus untuk Horong Apostol Parna yang ada di Batam ini. Ketika kamu memberikan hatimu untuk horongmu, apapun nama horongmu, berikan juga hatimu untuk Apostol Parna. Hanya itu pesanku. Saya mencintai Apostol Parna, begitu juga cintaku untuk Horong Parna, siapapun kamu. Satu lagi tertinggal ya.
Ini kan KDK TV ini lagi speak up soal perempuan. Ya itu. Kebetulan ini agak relate menurut saya, hubungan apa ya, anak, boru, bere gitu. Aku lagi soal perihal kesetaraan gender nih. Apalagi Batak ya, kita tahu Batak ini sangat apa ya, sangat udah tradisi dari sononya bahwasanya anak itu duduk nih, laki-laki itu duduk manis di depan, oke lah kerja, agak dibedain nih perempuan ke dapur. Selaku kita kaum milenial ya, ketua juga generasi yang kritis, seperti apa nih menyikapi yang demikian? Apalagi di Punguan ini nggak 1-2 orang mengalami ketika dia boru perempuan, jadi kayak terkesan jangan duduk manis dong, sono ke dapur, gitu. Ini gimana nih menyikapi ini nih? Iya, itu kuncinya cuma satu kok. Pertama yang harus kita sadari itu, kita harus rendah hati. Itu. Kalau kita membawakan ego, ya yang ada ya jarak di antara kita. Pertama, kalau untuk masalah itu, secara adat istiadat memang, kalau untuk marhobas memang itu bere ataupun boru. Tapi tidak elok juga kita menyuarakan atau memanggil dia dengan suara keras juga untuk menyuruh dia kan. Artinya dengan mempraktekkan atau dengan mengarahkan yang baik, saya kira itulah jalan terbaik untuk mengharmoniskan di antara kita. Tidak tipikal ini lagi raja-raja kecil di antara kita, jangan ada lagi seperti itu kita. Kumpulan ini ya benar-benar holong mengalap holong gitu loh itu. Ya kalau memang saya selaku anak, saya selalu mencontohkan saya nggak ingin dilayani, saya melayani. Saya ingin mencontohkan bahwa ya saya sebagai anak, sebagai tulang di kumpulan saya, sebagai contoh bahwa tulang juga nggak salah kok ngambil minum bere. Tulang nggak salah kok ngasih makan itu. Ya memang seperti itulah keterpanggilan jiwa. Ada nggak itu dipraktekkan? Ya saya praktekkan di kumpulan. Dan puji nama Tuhan, berkat perbuatanku yang sederhana ini ternyata dampaknya luar biasa. Hubunganku dengan bere-bere tadi itu. Padahal saya kira ya hal wajar juga lah ketika ada itoku, pas kalian juga mengemin itu tulang ambilkan minum. Ternyata dia itu udah membuat dia bangga gitu loh. Baik kali kok tulangku ini, seharusnya saya loh ngambil minumnya tulangku mau kok ngambil minumku. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri, bahwa kita juga tidak salah mengambil minum itu, kita ngambil minum bere kita, karena memang itulah apa ya, ciri khas atau bahasa ininya di kumpulan ini macam keharmonisannya gitu loh. Ya jangan ini dong, macam betul aja gitu bahasanya. Artinya, harus dilayani terus lah, harus dihormati terus lah. Itu udah lagu lama ya. Itu lagu lama. Kita harus saling bekerja, saling mensupport satu sama lain, saling mendoakan. Kalau salah dinasihati dengan etiket yang baik. Dengan begitu, saya yakin dan percaya kalau itu dilakukan, kumpulan Naposoparna semakin jaya. Yang kutangkap, mau anak, laki-laki, perempuan, bere, punya peran yang sama ya. Iya benar itu. Nah artinya ini harus ditekankan Ketua. Artinya banyak kita yang masih nggak apa ya, banyak ito saya yang merasa aku kan ganti bapak nih gitu. Nah ini yang sering membuat si perempuan juga nggak mau, nggak menciptakan chemistry lagi gitu kan. Itu kan tujuan kita tadi sama nih, kita mau upgrade. Iya. Upgrade. Nah tapi ketika itu lah aku bilangnya masih merasa dia raja, masih merasa bapak ini kan dia ngerasa apa kata gua lu ikut, itu yang terjadi. Nah mudah-mudahan lah lewat hal-hal yang sudah dilakukan Ketua Naposoparna Sebatam ini ada
perubahan-perubahan yang dilakukan Betul, di betul. punggungan manapun. Ya, artinya saya sangat appreciate dengan langkah sekecil tadi yang menurut itu sesederhana itu ngambil minum untuk bere yang biasanya tulang diladenin, dilayani, kok mau melayani, itu luar biasa. Iya, betul. Ya. Jadi sedikit menambahi toh bahwa saya juga mempraktekkan Deliana itu. Ya. Iya. Manat Mardongat tuhu elek Marboru soba marula-ula. Elek Marboru itu tadi. Kita harus sayang marito gitu loh. Ya. Gitu loh. Itu bagian dari sayang. Ikon elek deh itu toh. Dan saya kon saguru tuh hatakku asana sao. Tidak boleh sih. Itu ya anak sama dengan raja-raja kecil tadi itu. Tidak selamanya loh seorang perempuan itu di bawah. Jangan-jangan dia lebih pintar daripada kita. Jangan hanya dia boru dipandang sebelah mata gitu loh. Iya. Iya. Banyak kok orang-orang pintar perempuan di Republik ini. Presiden pun pernah kok perempuan. Artinya jangan diskreditkan. Merasa Betul. kalau perempuan itu nggak boleh. Makanya saya nggak pernah berpikir bahwa saya paling mampu gitu. Tidak pernah. Karena adat kita ajanya sebenarnya kita rajanya, kita Sidok Hatta. Walaupun kita Sidok Hatta, bukan berarti kita menjadi penentu semua kebijakan. Makanya penentu kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan organisasi dan hasil musyawarah untuk mufakat. Dan siapapun itu, jika itu yang terbaik, boru sekalian pun itu yang ngasih pendapat, atau beres sekalipun, jika itu yang terbaik, lakukan. Gitulah berkumpulan itu slogianya. Itu keren. Itulah slogianya. Itu poin. Jadi karena saya ketua, harus kata saya nggak juga dong. Kalau saya salah, masa semua salah? Hanya gara-gara egoku. Ya kalau memang Bereko ada ide bagus, yuk kita perjuangkan idemu, kita action, kita lakukan, kan nggak salah. Ya. Apa yang salah? Dia juga memberikan yang terbaik kok untuk kumpulan tulangnya. Dan saya sangat menghargai waktu dedikasi semua Bereku, walaupun ini kumpulan mamanya ini, dia memberikan waktunya, materinya, mas saya hormat. Saya hormat, saya juga banyak juga belajar dari Bere. Artinya dia sudah mencontohkan bahwa di kumpulan tulang dia aja dia baik, apalagi di kumpulan dia. Ini suatu gambaran, suatu pukulan telak bahwa kita juga harus lebih proaktif daripada dia. Gitu loh, harus proaktiflah di segala bidang. Dan itu harus kita lakukan. Dan kita harus jadi contoh. Saya sebagai ketua, saya selalu berupaya dan selalu belajar siapapun dia untuk kumpulan ini. Saya tidak jadi persoalan dikritik, kasih saran nggak apa-apa. Saya terbuka, welcome kita. Saya juga masih belajar. Semua yang saya lakukan untuk diriku juga dan untuk pastinya untuk kumpulan keluarga besar Naposo Parnas Kota Batam. Oke, tuh luar biasa teman-teman. Semoga dengan bincang-bincang kita kali ini bersama Ketua Poso Parnas Kota Batam. Siap, benar itu. Banyak hal yang saya dapatkan yang selama ini aku berpikiran, aku asumsikan begini-begini, ternyata terjawab di sini. Banyak hal yang terjawab karena saya termasuk orang yang sempat salah artikan perihal gondang-gondang tadi, yang saya di agama saya tidak boleh kompromi dengan gondang, ulos. Nah, ini referensi ya. Artinya belum tentu juga seutuhnya benar kata ketua tadi, tapi kita harus banyak referensi, banyak diskusi, makin banyak pengetahuan, banyak wawasan. Dan saya yakin lewat bincang-bincang kali ini teman-teman di luar sana juga besar harapan kita, memberi hatinya juga untuk bergabung. Amin. Oke, amin. Demikian bincang-bincang kita. Kami KDK TV, KDK Kru TV, KDK Kru, KDK TV mengucapkan terima kasih buat Ito Mandela Simbolon. Besar harapan kami di lain waktu berkenan lagi bincang-bincang di KDK TV. Siap, ditunggu undangannya itu. Oke, thank you Ito. Siap.